14005. Di sini saya akan membahas materi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas perekonomian, dan yang terakhir adalah ketenagakerjaan guna untuk memenuhi tugas UTS 1 mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi tanpa menunggu waktu lama, selamat menyaksikan. PDB menurut Lapangan Usaha Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019. Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25% dan informasi serta komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, dan informasi serta komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Berikut saya berikan grafik pertumbuhan dan distribusi PDB beberapa lapangan usaha pada tahun 2019 dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,70%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,01%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,72%, dan konstruksi sebesar 10,75%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18%. PDB menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PKRT, PKLNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP, dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Sementara, komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%, diikuti komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%. Sementara, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Berikut ini adalah
grafik pertumbuhan dan distribusi PDB beberapa komponen pada tahun 2019, dan grafik sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 56,62%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,33%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,41%, komponen PKP sebesar 8,75%, komponen perubahan inventory sebesar 1,43%, dan komponen PKLNPRT sebesar 1,30%. Sementara, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,80%. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59,00%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, Pulau Kalimantan 8,05%, Pulau Sulawesi sebesar 6,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya. Selanjutnya, PDB menurut lapangan usaha pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam di antaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,22%, jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar serta eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi serta komunikasi sebesar 10,58%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,94%, real estate sebesar 2,32%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Berikut ini adalah data grafik pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha pada tahun 2018 sampai 2020. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,93%, serta konstruksi sebesar
10,71%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66%. Selanjutnya, PDB menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%, diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN-PRT, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT yang masing-masing sebesar 4,95%, 4,29%, dan 2,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa atau yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Berikut adalah data grafik pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran dari tahun 2018 sampai 2020. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 57,66%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,73%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,17%, komponen PKP sebesar 9,29%, komponen PKLN-PRT sebesar 1,30%, dan komponen perubahan inventory sebesar 0,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 16,02%. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi
Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23%, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Dapat dilihat peta pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut pulau pada tahun 2020 di bawah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan data stabilitas ekonomi pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019. Berikut adalah grafik pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2019 dibandingkan triwulan 3 pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Hal ini disebabkan terkontraksinya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,52%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,32%. Industri pengolahan sebesar 1,63% dan pertambangan serta penggalian sebesar 1,52%. Selanjutnya adalah data stabilitas ekonomi tahun 2020 terhadap 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 pada tahun 2020 dibandingkan triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,42%. Penyediaan akomodasi dan makanan serta minuman sebesar 8,88%. Dan jasa perusahaan sebesar 7,02%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%, informasi dan komunikasi sebesar 10,91%, dan pengadaan air serta pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,98%. Baik, selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Saya mengambil dari web CNN Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,5% sampai 5,3% pada tahun 2021. Proyeksi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebelumnya yang di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Selain itu, ia menuturkan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih ditopang oleh APBN yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan COVID-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah mempersiapkan dana sebesar Rp688,33 triliun atau naik signifikan dari rencana awal yakni Rp372,3 triliun. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh implementasi reformasi struktural melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI yang bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Upaya tersebut diharapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan investasi. Pembahasan selanjutnya adalah angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2019 sebanyak 136,18 juta orang
naik sekitar 2,24 juta orang dibanding bulan Februari pada tahun 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari tahun 2019, sebanyak 129,36 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,82 juta orang adalah menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 2,29 juta orang, sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 50.000 orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat. TPAK pada bulan Februari tahun 2019 tercatat sebesar 69,32% atau meningkat sekitar 0,12 persen poin dibanding pada bulan Februari tahun 2018. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan atau supply tenaga kerja yang juga meningkat. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada bulan Februari tahun 2019, TPAK laki-laki sebesar 83,18% dan TPAK perempuan hanya sebesar 55,50%. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,17 persen poin dan 0,06 persen poin. Dapat kita lihat tabel yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada bulan Februari tahun 2017 dan 2019. Berikut adalah datanya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada bulan Februari tahun 2018 sebesar 5,13%, turun menjadi 5,01% pada bulan Februari tahun 2019. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Pada bulan Februari tahun 2019, TPT wilayah perkotaan sebesar 6,30%, sedangkan TPT di wilayah pedesaan hanya sebesar 3,45%. Dibandingkan setahun yang lalu, baik di perkotaan maupun di pedesaan, TPT mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,27 persen poin. Dilihat dari tingkat pendidikan pada bulan Februari tahun 2019, TPT untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,63%. Sedangkan TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat diploma 1, 2, 3 sebesar 6,89%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan diploma 1, 2, serta 3. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Dapat dilihat dari TPT SD ke bawah, paling kecil di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,65%. Apabila dibandingkan kondisi setahun yang lalu, penurunan TPT terjadi pada semua tingkat pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data grafik penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut, jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan
menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada bulan Februari tahun 2019 masih didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,46%, perdagangan sebesar 18,92%, dan industri pengolahan sebesar 14,09%. Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama bulan Februari tahun 2018 sampai bulan Februari tahun 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada penyediaan akomodasi dan makanan serta minuman sebesar 0,43 persen poin, perdagangan sebesar 0,39 persen poin, serta konstruksi sebesar 0,34 persen poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada pertanian sebesar 1,00 persen poin, administrasi pemerintahan sebesar 0,23 persen poin, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,06 persen poin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari 201,19 juta orang pada bulan Agustus tahun 2019 menjadi 203,97 juta orang pada bulan Agustus tahun 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja, yaitu 67,77% atau sekitar 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2019. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat sebesar 0,24 persen poin dibandingkan bulan Agustus tahun 2019. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai pengangguran. Berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Agustus tahun 2020, TPAK perempuan naik sebesar 1,32 persen poin, sementara TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin. Ya, sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.